Sebuah mobil truk sampah terguling di atas jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kecelakaan ini membuat kemacetan panjang. Truk muatan sampah terguling akibat roda bagian belakang yang terlepas. Truk pun kehilangan keseimbangan dan terguling. Sebagian sampah muatan truk pun jatuh ke jalanan. Penyebab ban lepas diduga karena truk yang kurang perawatan. Truk pun segera dievakuasi dengan menggunakan mobil derek agar mengurai kemacetan yang sempat terjadi di jembatan Ampera. Warga Kabupaten Jombang menerima bantuan daging ayam dalam kondisi tidak layak konsumsi. Sebagian warga mengembalikan ke perangkat desa, sementara warga lainnya langsung membuang daging ayam tersebut. Warga desa Sukorejo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mengeluhkan bantuan daging ayam dari program bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Mereka mendapati daging ayam yang diterima dalam kondisi tak layak konsumsi. Daging ayam berbau busuk dan berwarna pucat. Daging ayam yang busuk dikembalikan untuk diganti yang baru. Namun ada warga yang langsung membuangnya. Total 529 warga yang terdaftar untuk menerima bantuan program BPNT. Biasanya habis turun itu baik-baik aja, nggak bermasalah ayamnya itu. Terus sampai sana saya dapat langsung tak bawa aja, di jalan tuh kok bau-bau, cuman tak abaikan aja bau-bau itu. Akhirnya tak kasihkan ibu. Ternyata ibu komplain tanya, loh kenapa ayamnya kok bau gini? Ya nggak tahu saya. Terus masalah dimasak nggak dimasak saya nggak tahu, soalnya beda-beda rumah. Akhirnya kata ibu dibuang ya, itu seperti itu. Dalam program ini, warga juga mendapatkan bantuan berupa beras, bawang putih, kentang, tahu, dan telur. Warga berharap pemerintah lebih serius dalam membantu warga yang kurang mampu dengan memperhatikan kualitas barang yang akan dibagikan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Kerugian akibat sepinya pembeli tak mengurungkan niat pemilik usaha wartegan untuk membagikan makanan gratis bagi mereka yang membutuhkan. Semoga gerakan solidaritas ini bisa menggugah nurani kita untuk saling membantu. Bukan cerita baru jika pandemi COVID-19 berdampak cukup besar pada kesejahteraan masyarakat. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan, usahanya tutup, atau kesulitan mencari sesuap nasi. Kenyataan ini tak terbantahkan. Pilunya kondisi ini mendorong pemilik usaha makanan wartegan di kawasan Jakarta Selatan tergerak untuk menyediakan makanan secara gratis bagi siapa saja yang membutuhkan, seperti sopir taksi online, gelandangan, dan pengemis. Aksi berbagi ini dilakukan selama 2 kali dalam sehari saat makan siang dan makan sore. 1 porsi menu berisikan nasi, sayur mayur, dan lauk pauk. Walaupun dibagikan secara gratis, pemilik wartegan tetap memperhatikan kandungan gizi pada setiap penyajian. Proses pendistribusian makanan dilakukan di 3 titik ibu kota, yaitu di Cipete, Ampera, dan Fatmawati. Selain berkeliling membagikan makanan, mereka yang membutuhkan bisa mengambil sendiri di warung. Wartegan memulai aksi kepedulian ini agar makanan yang mereka jual tidak mubazir akibat sepinya pembeli. Awalnya adalah karena imbas dari PPKM, kita ada beberapa produk yang lumayan banyak ya. Kalau misalnya didiamkan pun juga akan kurang bagus. Jadi daripada didiamkan mendingan ya kita bagi-bagi gitu kan. Ya kebetulan banyak yang ikut membantu juga selain dari kita. Awalnya hanya 15 bungkus. Pertama 15 bungkus, kemudian dalam waktu setengah jam habis, terus tambah lagi 25, tambah lagi 100, hingga sekarang totalnya ada 325 hingga 350 bungkus per hari.
Terbukti, gerakan inspiratif ini membawa secercah kebahagiaan bagi mereka yang kesusahan. Dalam situasi seperti ini, memang saling membantu sangat diperlukan. Wah, alhamdulillah mendukung banget, Mbak, buat anak-anak ojol semua, terus karyawan-karyawan orang sini, orang lewat juga, ya mendukung banget lah Pak, Mbak, pokoknya. Ya enak lah, pokoknya jadi kita nggak punya uang, ya pada makan sini. Kebangkitan Indonesia di tengah pandemi bukan lagi tugas pemerintah semata, tetapi kita, seluruh masyarakat Indonesia. Doa dan harapan untuk kejayaan Indonesia mengalir deras jelang hari ulang tahun ke-76. Pemerintah Indonesia lebih peduli memperhatikan masyarakat, terutama kaum disabel yang sarana dan prasarananya terbatas. Mudah-mudahan lebih maju lagi, lebih bagus lagi. Ya sarana-sarana yang ya cepet dirapih-rapihin biar cepet bagus. Bangkitlah bumi pertiwiku, semangat bangsaku. Dari Jakarta, Rizka Dior, Edi Nugroho, iNews melaporkan. Tidak bisa beroperasi karena pandemi, sebuah mobil angkutan pedesaan atau dikenal sebagai Angkudes beralih fungsi jadi mobil relawan COVID-19. Dengan ber-APD lengkap, sang sopir mengangkut warga yang terjangkit COVID-19. Karena mobil angkutan desanya mangkrak cukup lama dan angka COVID terus meningkat, seorang warga di desa Karangnangka, Kecamatan Kedung Bantenga, Kabupaten Banyumas, berubah fungsi mobilnya. Adalah Tarko berusia 45 tahun mengubah angkotnya menjadi mobil pembawa pasien yang terpapar COVID-19. Saat beroperasi, Tarko selalu mengenakan alat pelindung diri lengkap. Tidak lupa sterilisasi mobil dengan disinfektan juga dilakukan. Statusnya, saya mendaftarkan diri untuk menjadi relawan. Bersama angkotnya ya Mas? Iya, sekalian angkot. Angkot monggo lah dipakai. Yang penting saya untuk operasional angkot disediain. Untuk saya sih nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Hitung-hitung beribadah. Sempat takut tertular saat membawa orang terjangkit. Namun karena protokol kesehatan ketat, Tarko pun terbiasa. Ia juga diberi pengetahuan untuk mensterilkan mobil usai beroperasi. Mas Teko ada kendaraan yang idle atau tidak terpakai. Akhirnya Mas Teko menawarkan ke kami, ayolah saya masuk sebagai relawan. Kendaraan saya difungsikan sebagai apa? Nah, kemudian Mas Teko ini oke, niatan baik itu kami apresiasi, respon. Mas Tekonya kami bekali secara pengetahuan. Yang kedua kami bekali juga alat pengaman diri. Angkot ini ternyata juga digunakan untuk mengantar mereka yang hendak divaksin. Tarko mengaku rela bekerja tanpa berharap imbalan karena diniati dengan ibadah dan menolong sesama warga. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Warga Lombok Timur digegerkan dengan tertukarnya jenazah pasien yang dibawa ambulans. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.